Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Maya kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Begini, Bu Maya kan akan di supervisi nanti ya dalam pembelajarannya ya. Jadi sebelum kegiatan supervisi biasanya kita lakukan dulu praobservasi. Nah, dalam praobservasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Maya. Boleh ya? Boleh. Bu Maya nanti ngajar di kelas 9 apa ya? 9B. 9B. Iya, saya di 9. Oke. Mata pelajarannya adalah prakarya. Nah, dalam pembelajaran ini kan pasti ada tujuan ya Bu Maya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke anak kelas 9B? Nah, tujuan pembelajaran prakarya yang ingin saya sampaikan di kelas 9B yaitu peserta didik diharapkan mampu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan yang mereka buat melalui kerajinan dari bahan alam. Nah, alam ini kan ada dua, tapi saya utamakan dari bahan alam keras. Tapi yang sudah diolah. Nah, yang sudah diolah ada menjadi sebuah kerajinan yang estetik. Nanti dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan praktek ya? Iya, ada kegiatan praktek setelah materi baru praktek. Oke. Nah, nanti dalam saat observasi di kelas itu kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai yang harus saya amati. Iya. Itu bagian yang mana? Bagian antara interaksi dan komunikasi. Interaksi. Iya, interaksi dan komunikasi. Dimana di situ saya utamakan interaksi dan komunikasi. Kenapa? Karena harus ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Ya. Jadi nanti kan ada penjelasan, kemudian sesi tanya gimana cara membuatnya, praktek nanti kan, dan komunikasi harus berjalan sesuai dengan secara kondusif seperti itu. Nah, ada interaktif. Iya. Interaksi antara guru dan siswa. Iya. Siswa dan siswa juga ya. Iya, pastinya. siswa juga. Karena ada kerja kelompok juga nanti waktu kegiatan praktek. Kemudian ada area lain Bu Maya selain tadi interaksi dan Mungkin komunikasi. pengelolaan kelas. Nah, tadi ada iya. pengelolaan kelas karena kan kita harus menciptakan suasana yang nyaman juga kan bagi peserta didik di dalam kelas itu. Seperti itu. Suasana yang kondusif ya. Jadi nanti saat saya supervisi di kelas ada dua area yang ingin Ibu kembangkan tadi yang dibicarakan. Yang pertama adalah interaksi Dan komunikasi. dan kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas. Nah, dalam untuk mencapai tujuan yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak pastinya ada model dan ada strategi. Iya. Kalau model yang Ibu pakai nanti model apa ya Bu? Modelnya adalah di sini sudah saya buat tentang PP-nya tentang project based learning. Oh ya, Iya. Ya. Kemudian dan strateginya itu sudah saya rencanakan yang saya buat itu pemberian tugas praktek di mana setelah materi baru ada praktek. Oh ya. Kenapa Ibu mengambil strategi seperti itu? Karena biasanya itu kalau misalnya dalam prakarya itu lebih banyak praktek dibandingkan materi, tapi saya kolaborasikan materi dulu baru praktek agar siswa itu nyaman dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Oh iya. Jadi nanti saat supervisi di kelas saya akan lebih fokus ke area yang Ibu ingin sampaikan dan juga strateginya. Strategi di mana anak-anak saat praktek itu apakah mereka bisa bekerja sama ya Bu ya seperti itu. Baik, saya rasa hanya seperti itu saja yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Jadi nanti saat supervisi jam keberapa nanti ya Bu? Di sini saya ambil jam kedua. Oh jam kedua. Nanti kita ketemu di kelas lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan observasi kelas. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang ada di depan atau kakak video yang ada di depan ya. Oke, 1, tutorial cincin loaf. Siapin dulu ya bahan-bahannya, ada manik-manik supaya bentuknya lebih rapi. Aku pakai manik-manik premium ya. Terus siapin juga senarnya. Aku pakai senar pancing supaya tutorialnya lebih jelas. Oke, step pertama masukkan 4 manik-manik. Lalu manik-manik yang paling atas disiram seperti ini ya teman-teman. Nanti jadinya kayak gini deh. Kemudian masukkan 1 manik-manik di senar sebelah kiri dan di senar sebelah kanan. Lalu teman-teman masukkan 1 manik-manik dengan warna yang berbeda untuk bentuk loaf-nya. Masukinnya secara menyilang ya. Jadinya kayak gini deh. Selanjutnya masukkan 1 manik-manik di senar sebelah kiri dan 3 manik-manik di sebelah kanan. Terus teman-teman ambil 1 manik-manik lagi dan masukkan secara menyilang. Kemudian masukkan 3 manik-manik di senar kiri dan 1 manik-manik di senar kanan. Sudah, senarnya digunting deh. Dan jadi deh cincin loaf-nya. Super simple dan cantik kan? Teman-teman mau tutorial apa lagi nih? Tulis di komen ya. Oke, ini yang tutorial cincin loaf cepat kan?
tadi, teknik pembuatan menganyam genap anjing dan mandi. Menganyam genap fungsi sebagai hiasan tangan. Langkah kerja cincin ulang genap anjing di mandi. Satu sehingga menjadi cincin yang istilah gelang menyulam genap sehingga menjadi gelang. Ambatan di bagian ulangan. Ada nggak dari kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan saran? Oke, silakan Iksan. Tolong tunjukkan hasil prakteknya. Oke, dibuka. Boleh dibuka kali, biarkan ke temannya. Dekat sini. Dia kok duduk anu. Oke, biarkan ini, biarkan gelangnya. Kemudian cincinnya. Oh, dah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, boleh ditutup. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik atau Iksan atau yang lain bisa nggak kasih kesimpulan dari materi kita hari ini? Iksan, bisa kasih kesimpulan kita pada hari ini? Oke, ada yang bisa? Ya, coba Reza, Reza. Kesimpulan kita pada hari ini. Ayo yang lain. Mana Najwa, mana Najwa? Ada media kerajinan berbasis campuran ini adalah mengajarkan kita bagaimana cara pembuatan dengan berbagai macam bahan antara bahan yang satu dengan bahan yang lainnya. Dan dari bahan campuran ini dibuatlah praktek, yaitu pembuatan cincin dari manik-manik dan pembuatan gelang dari benang. Nah, itu saja. Kemudian setelah itu baru kalian presentasikan, dan itulah akhir dari kesimpulan kita pada hari ini, ya. Nah, adapun refleksi pada hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Seru. Apakah menyenangkan? Nah, apa sih hal positif yang kalian dapatkan dari praktek pembelajaran kita hari ini? Oke, bisa buat gelang yang tadi awalnya tidak bisa, jadi bisa. Bisa juga buat cincin. Nah, itu ya hal positifnya. Nah, ada pun tugas di rumah, nanti saya akan kirim linknya di grup dan kalian kerjakan juga. Tugas ulangan tengah semester di modul prakarya itu untuk pekerjaan di rumah ya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang instalasi listrik. Itu bisa kalian kerjakan dan kalian pelajari di rumah materi selanjutnya ya, dan PR-nya juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, sudah cukup jelas? Oke, nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan ya setelah ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa yang KPI juga dikumpulkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Maya? Alhamdulillah baik. Bu Dwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya. Tetap semangat ya Bu. Semangat. Baik, kita lanjutkan kembali kegiatan observasi kita. Kemarin kan kita udah melakukan kegiatan yang pertama, pendampingan dalam pembuatan RPT. Kemudian kita lanjutkan dengan pra-observasi, di mana dalam pra-observasi itu Bu Maya meminta saya untuk lebih fokus pada area pengembangan. Yang Bu Maya pilih yang pertama adalah tentang interaksi dan komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan kelas. Nah, setelah itu kan kita lakukan observasi kemarin dan saya sudah
melakukan penilaian atau pengamatan khusus pada area pengembangan yang diinginkan oleh Bu Maya. Nah, sekarang saya akan melakukan kegiatan terakhir, pekan terakhir tentang pasca observasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, menurut Bu Maya, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau tantangan pada pelaksanaan proses pembelajaran? Oke. Yang pertama itu hambatannya adalah di pengelolaan waktu. Ya. Jadi pada saat proses belajar mengajar kita tuh terbatas oleh waktu yang tidak cukup kan. Apalagi dalam proses belajar mengajar itu ada materi, kemudian ada praktek untuk penugasan, baru ada kesimpulan dan mereka maju lagi ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Waktu itu yang terbatas kan, jadi tidak semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian hambatan yang kedua itu adalah di bagian ketika ingin mempresentasikan itu hanya beberapa kelompok saja, jadi tidak semua yang bisa maju. Perwakilan saja. Dan akhirnya apa? Akhirnya tugas-tugas yang tidak terselesaikan untuk beberapa kelompok ini dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa pulang ke rumah, barulah besoknya bisa diantar ke saya gitu. Jadi waktu ini yang kurang Hambatannya di waktu. Kalau misalnya nanti di pertemuan berikutnya, kira-kira tipsnya atau apa yang akan Ibu lakukan supaya pengelolaan waktunya bisa lebih tepat? Misalnya apa begitu ya? Mungkin berarti pengelolaan waktunya harus saya rincikan sedetail mungkin supaya pembelajarannya, penyampaian materi terlaksana, kemudian prakteknya juga tepat waktu kan, kemudian diskusi presentasi ke depan juga tepat waktu. Mungkin saya harus lebih pandai untuk mengatur waktu seperti itu supaya waktu itu cukup dan pas. Itu saja. Apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang kemarin, khususnya di bagian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Kalau dikatakan puas itu pasti ya, atau realistis lah. Sepertinya kalau bagi kita itu kurang lah ya, kurang puas lah ya. Tapi kan namanya peserta didik dan pendidik itu kan pasti pengen lebih baik ke depannya. Saya harapkan mudah-mudahan proses pembelajaran ini peserta didik bisa puas dan saya pun puas dan mendapatkan hasil yang optimal ya kan, ketika penyampaian materi kan seperti itu. Karena kalau kita mengatakan oh saya udah puas, terus nanti tidak ada pengembangan, Nggak ada peningkatan, pengembangan, ya, ada betul. peningkatannya. Pasti kan apa? Kalau udah puas nih, udahlah berarti nggak usah lagi gitu kan. Tapi kalau kita bilang kita belum puas, pasti kan harus ada pengembangan, perbaikan diri untuk di kemudian hari. Kita juga harus introspeksi diri gimana nih yang buat siswa belum puas dan kita juga belum puas dari materi yang disampaikan dan tugas yang disampaikan. Kemudian hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran ini? Oke, hal positif yang sudah saya lakukan adalah ketika saya memberikan video pembelajaran di kelas dan peserta didik mengamati, kemudian mereka dapat memahami, mereka tahu pembelajaran seperti apa yang sudah saya sampaikan, kemudian prakteknya apa, dan itulah yang membuat jadi motivasi bagi peserta didik kan untuk lebih baik lagi ke depannya, dan saya juga seperti itu. Berarti banyak sekali hal-hal positif yang sudah didapatkan ya Bu ya, dengan pemberian media yang menarik, Media seperti menarik, video, ya, seperti video pembelajaran. jadi siswa lebih bersemangat. Iya, betul. Dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira untuk pertemuan ke depannya, apa yang ingin Ibu ubah atau Ibu perbaiki dan Ibu tingkatkan? Yang akan saya ubah dan akan saya tingkatkan mungkin di bagian ketika saya ingin memberikan video pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih kreatif supaya siswa lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran saya. Nah, kemudian meningkatkan pembelajaran juga tidak hanya bisa di dalam kelas tapi juga bisa di luar kelas. Kan pembelajaran ini lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid. Nah, seperti itu. Baik. Sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Maya terkait
pembelajaran kemarin. Kalau saya lihat dari langkah-langkah pembelajaran itu semua sudah runtut sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di dalam RPT, dilaksanakan dalam RPT. Hanya sedikit saja tambahan saya, waktu kegiatan awal itu ya, gimana caranya kita membuat siswa supaya merasa penasaran dengan materi yang akan diajarkan hari ini. Jadi misalnya Bu Maya bisa memberikan sebuah video atau gambar yang kontekstual sesuai materi kan. Kemarin kan itu tentang manik-manik. Tentang manik-manik kan dari benang juga, jadi ada yang dipraktekkan. Bu Maya bisa memperlihatkan misalnya dengan baju ada daya. Iya betul, Ya kan? saya tidak mengerti itu. Jadi anak-anak penasaran apa nih hubungannya baju ada daya dengan materi kita. Nah, bisa kaitkan juga dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya dengan IPS ya, ekonomi. Nah, ini kalau dijual baju ini berapa ayo. Nah, kan ya dengan mengetahui memberi motivasi seperti itu, mungkin anak bisa wah saya harus bisa nih bikin manik-manik. Siapa tahu nanti bisa untuk dijual atau nambah income kan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, saat Bu Maya menjelaskan tujuan kepada anak, kalau bisa itu ditambahkan juga tentang penilaian. Oh iya, saya tidak menunjukkan pada saat Iya, itu. jadi takutnya begini, mereka beranggapan bahwa penilaian hanya diambil dari produk hasil mereka. Hasil mereka Iya, kerja, ya. padahal kan prosesnya juga kita nilai kan. Dari sikap, keterampilan, kan. Kalau anak dikasih tahu penilaian yang akan ibu lakukan dalam pembelajaran ini. Nah, jadi mereka akan menjaga sikapnya kan, keaktifannya, selain tentunya produk yang harus dihasilkan. Jadi saya rasa itu sih yang cuma ditambahkan atau saran saya. Yang lainnya udah bagus, anak-anak udah aktif. Jadi area pengembangan Bu Maya yang memang diinginkan itu udah tercapai. Ya. Saya rasa itu Bu Maya, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan nanti pertemuan ke depan bisa ditingkatkan lagi, bisa lebih baik lagi, sehingga pembelajaran yang pembelajaran yang dikembangkan, yang berpihak pada murid itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.